Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dulfariza dari kelas 12 TOI 3. Di sini saya telah membuat PPT yang ditugaskan oleh Pak Bujang di Classroom, yaitu tugas resum PBM pada hari ini, yaitu Kamis 6 Agustus 2026, yang disusun oleh saya sendiri. Nah, yaitu PLS2 atau Pulse Output 2. PLS2 adalah instruksi pada PLC Omron yang digunakan untuk menghasilkan pulsa berkecepatan tinggi untuk mengendalikan motor stepper atau servo motor. Pulsa tersebut menentukan gerakan motor, terutama arah, jumlah langkah, dan kecepatan. Nah, di sini ada prinsip kerja dari PLS2 tersebut, yaitu PLC yang dilanjutkan oleh PLS2 dan diteruskan oleh pulse atau direction dan dilanjutkan lagi oleh driver dan terakhir yaitu motor stepper, maka dia akan bergerak sesuai dengan instruksi yang diseharuskan. PLC mengeluarkan pulsa melalui output height atau speed. Driver menerima pulsa tersebut dan mengubahnya menjadi gerakan motor. Contohnya, satu pulsa sama dengan satu step motor. Dan jika 1000 pulsa, maka akan 1000 step. Nah, di sini saya menampilkan gambar simbol-simbol dari PLS2. Nah, apa sih itu P, M, dan S itu? Nah, di sini pada hashtag 00 itu yaitu P yaitu port specifier, yaitu dia adalah angka-angka yang mau kita tujui, yaitu kita instruksi pada bagian motor stepper itu. Nah, itu ada mode yaitu 0 atau 101, yaitu output mode, yaitu ada S, first word of setting table. Nah, ini mencakup pada D0, D10. Dan terakhir ada F, first word of starting frequency. Nah, frekuensi ini yaitu dia akan membaca informasi pada motor stepper. Nah, di sini ada output address. Output address yang pertama itu ada normalnya itu 00 sampai dengan 100 spesialnya. Nah, terus ada 00 atau 002 dan meliputi pada pulsa dan frekuensi. Nah, di sini ada gambaran dari relatif yaitu 0 sampai dengan 200 berikutnya. Nah, kok beda sih sama yang di bawah itu? Nah, karena kan dia itu kan selalu on. Nah, di sini kan dia mau on nih. Tapi nggak bisa dilanjutkan dengan bagian yang mau kita program. Jadi kita ulang dari 0 lagi. Nah, begitulah bedanya. Nah, kita lanjut pada gambar yang kedua ini, yaitu mode dari strukturnya. Yang pertama ini ada always 0 hex, yaitu dia akan selalu 0. Dan yang kedua ada pulse output method atau ada dex pulse direction. Nah, yang ketiga ada direction 0 hex clockwise. Baru ada 1 hex atau counter clockwise. Nah, di kemarin kan saya sudah jelaskan clockwise itu yaitu dia berputar searah dengan jarum jam. Nah, kalau misalkan pada pemanggilan pemotor 3 fasa itu dia akan mencakup pada forward, yaitu berputar sebelah kanan. Nah, kalau misalkan di motor stepper ini dia clockwise bahasanya, bukan, tapi bisa juga kita memakai forward. Nah, yang kedua itu ada 1 hex, ya kebalikan dari arah jarum jam, yaitu dia berlawanan berputarnya atau reverse.
Gambar yang terakhir ini ada yang keempat ada relative absolute specifier. 0 hex relative pulse, 1 hex atau absolute pulse. Nah, kita lanjut yaitu pada parameternya. Yang pertama ada port atau output, yaitu menentukan output pulsa yang digunakan. Yang kedua mode, yaitu menentukan metode pengendalian. Yang ketiga direction, yaitu menentukan arah putaran. Yang keempat ada frekuensi, menentukan kecepatan pulsa. Yang kelima ada number of pulse, yaitu menentukan jumlah pulsa yang kita gerakkan. Yang keenam ada acceleration, yaitu mengatur kecepatan maksimal atau top speed bisa dibilang. Yang terakhir ada deceleration, yaitu mengatur kelambatan. Misalnya nih, motor stepper memiliki 200 step atau revolusi. Jika PLC mengirim 200 pulsa nih, motor berputar dengan satu putaran. Nah, jika dia mengirim 100 pulsa, motor berputar sekitar setengah putaran. Nah, ini tergantung kalian mau memakai spesifikasi yang mana. Ada yang 200, ada yang 400, ada yang 600, ada yang 1600. Nah, terserah kalian mau pakai spesifikasi yang mana. Nah, di bawah ini ada dengan catatan driver menggunakan pengaturan satu step atau satu pulsa dan tidak menggunakan microstepping. Nah, kita lanjut yaitu ini instruction. Ini adalah instruksi pada PLC Omron yang digunakan untuk melakukan pengaturan atau penghentian fungsi tertentu pada high speed I/O, termasuk fungsi yang berhubungan dengan pulse output. Dalam aplikasi motor stepper, ini dapat digunakan untuk menghentikan output pulsa atau melakukan pengaturan tertentu pada fungsi pulse output sesuai mode yang dipilih. Nah, itu driver motor stepper. Motor stepper kan biasanya digunakan untuk mengatur arus kumparan motor, mengatur urutan pengaturan kumparan, menerima sinyal kontrol dari microcontroller. Nah, seterusnya ada simbol-simbol dari ini itu seperti yang kalian tengok kawan-kawan, ini merupakan simbol dari ini. Nah, itu ada P atau port specifier. Nah, yang kedua ada C, yaitu kontrol data dari ininya. Terus ada NV atau first word with new PV. PV itu yaitu kepanjangan dari parameter value. Nah, di situ ada kontrol data C atau 000 hex, yaitu dia start dari compression. Nah, yang kedua itu ada 001 hex, yaitu step compression. Nah, yang ketiga ada 002 hex, yaitu change the parameter value. Nah, yang ketiga itu dia step push output. Nah, yang terakhir nih ada itu descriptive steps. Nah, di sini ada cara-cara men-setting data memori. Yang pertama, hubungkan PLC dengan laptop atau work online, baru klik memori. Nah, yang ketiga, pastikan kabel terhubung dengan PLC agar kita bisa men-setting data memori tersebut. Nah, yang keempat, lalu akan muncul mapping memori seperti yang digambar ini. Nah, yang kelima, lalu akan muncul icon monitor. Setelah itu kita centang D dan tekan. Setelah itu data akan muncul. Nah, pada gambar yang di samping ini ada kan D000, D010, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, untuk kolom yang pertama ini dia untuk mengatur waktu kecepatan yang maksimal atau acceleration. Nah, baru yang keduanya ada deceleration, waktu yang dibutuhkan motor untuk berhenti dalam kecepatan penuh. Nah,
jika motor uh, sudah uh, berputar dengan kecepatan maksimal. Nah, kita kan bisa men-settingnya, yaitu dengan deceleration ini, yaitu dengan memberhentikannya dengan kecepatan penuh. Nah, untuk kolom yang kedua, 3 dan 4. Khususnya untuk yang 0 ini yaitu acceleration atau akselerasi pada motor tersebut. Nah, baru yang terakhir ini ada PRV atau PRV instruction. PRV merupakan instruksi pada PLC Omron yang digunakan untuk membaca atau memperoleh informasi dari pulse output atau high speed counter, tergantung mode dan parameter yang digunakan dalam sistem motor stepper. PRV dapat digunakan untuk memperoleh informasi seperti frekuensi pulsa atau nilai yang berkaitan dengan posisi kecepatan. Contoh penggunaannya, misalkan PLC menggunakan motor stepper nih, motor bergerak dengan pulsa. Nah, contohnya PLC dan dilanjutkan oleh pulsa dan dilanjutkan oleh driver dan dilanjutkan oleh motor. Kemudian PLC menggunakan PRV untuk membaca informasi pulsa. Nah, sekian dari PPT yang saya buat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.